Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik dan Komputer Sains Statistik. Hari kita lanjutkan masuk ke topik baru yaitu integral tak tentu. Kita masuk dengan integral tak tentu ya. Oke, kelihatan di sana. Yang punya notebook mau buka silakan deh. Ya. Bisa. Baik. Sebenarnya integral ini adalah kebalikan dari diferensial ya. Jadi kalau misalnya yang pertama Y sama dengan ini hasil integral nih, 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Nah, kita turunkan, jadi rumusnya dibalik ya. Kita diferensialkan, Y aksen adalah dy per dx, konstanta pengali ikut sebagai pengali. Nah, ini turunkan apa? Pangkatnya N plus 1, enak, kali X, pangkatnya dikurang 1, ya kan? Tambah C turunkan 0, enak. Ya. Sehingga ini bisa dicoret. Sehingga dy per dx adalah X pangkat N. Ini min 1 tambah 1 kurang 1, 0 kan? Ini kan kali silang, maka dy adalah X pangkat N dx. Ya. Dx-nya kali silang. Halo, yang online cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah ini dibalik ya, kita balik. X pangkat N dx sama dengan D. Setelah kita balik, kita integralkan kiri dan kanan. Nah, integral kiri tetap. Integral dy apa? Y. Nah, Y itu apa? Soal kan? Y itu soal, kita salin. Jadi, integral X pangkat N dx adalah 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Inilah merupakan rumus integral yang pertama ya. Jadi kebalikan dari diferensial atau turunan atau derivatif. Sudah jelas datangnya? Nah, sekalian dengan contoh. Apa contohnya? Kita mulai contoh yang sederhana. Integral X pangkat 5 dx apa? 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Biasanya 1/6, 5 tambah 1, 6, X pangkat 6 tambah C. Nah, rumus, ini rumus tunggal ya. Maka rumus majemuknya adalah U pangkat N DU. Ya. U pangkat N DU adalah 1/pangkat N plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C. Jadi rumus majemuknya. Ya. Yang di online kelihatan nggak kursornya gerak? Halo? Online? Kursornya tidak kelihatan, Pak. Untuk kelihatan ya? Untuk kelihatan saya mesti pakai ini. Loh, jadi kecil ya? Jadi kecil nih, jadi susah juga ya. Ya mungkin gerakannya aja lihat di. Oke, ya nggak kelihatan sayang nih. Tidak tahu kursornya. Kalau saya pakai dijalankan apa PowerPoint-nya, PPT-nya jadi kecil, ya. Itu pasal tetap itu ya.
Nah, contoh yang ini single ya, untuk yang single. Sebentar lagi, bagaimana kalau yang plural, majemuk ya? Yang U itu adalah di mana U adalah fungsi X. Jadi bukan X, tapi fungsi X itu ya lebih dari X ya. 2X plus 1, macam-macam ya. Oke. Ini sebenarnya tidak perlu catat perhatian ya. Ini kan bahannya nanti diberikan ya. Kecuali tidak diberikan ya. Oke. Supaya menghemat waktu kita. Baik. Nah, sebagai contoh, integral dari 3X plus 5 pangkat 7 saya. DX. Mungkin di SMA Anda diajarkan dengan cara misal. Boleh kita pakai misal boleh ya. Ini kita misalkan dengan U. Jadi misalkan U sama dengan 3X plus 5. Kemudian turunan U pada X adalah DU per DX sama dengan 3 kali turunan X adalah 1, turunan 5 adalah 0. Enak? Konstan ya. Sehingga tinggal DU pada X adalah 3 kali silang, maka DU adalah 3 DX. Berapa DX? DX adalah DU per 3 atau sepertiga DU. Enak? Nah, ini yang kita substitusi ke soal aslinya. Jadi sehingga terjadi integral dari 3X, di mana U adalah 3X plus 5, atau 3X plus 5 adalah U, jadi ganti U, pangkat 7. Nah, DX-nya kita ganti dari sini. Ya, DX-nya adalah sepertiga DU. Di mana sepertiganya bisa keluar dari integral. Enak? Konstanta. Sepertiganya adalah konstanta, bisa keluar dari integral. Tinggallah integral U pangkat 7 DU. Nah, sesuai rumusnya tadi, jadi X-nya ganti U ya. Apa rumusnya? Seper N plus 1, 7 tambah 1 berapa? 8. U pangkat 7 plus 1, 8. Tambah C. Sehingga ini hasilnya sepertiga kali 1/8, 1/24. U-nya kita ganti lagi. U-nya apa? U-nya adalah 3X plus 5 pangkat 8 tambah C. Selesai. Ya. Ini adalah cara misal. Ya. Betul enggak? Mungkin Anda biasa pakai Z ya, atau U sama aja. Ya. Kita pakai direct. Ini ada cara langsung. Yang misal itu adalah indirect, tidak langsung. Kalau langsung kita cari dulu. Apakah turunan U-nya terkandung pada soal? Kita lihat. Turunan dari 3X plus 5 berapa? 3 kali 1 tambah 0. Enak? 3 kali 1 tambah 0. DX. Sekian DX ya. DU itu sekian DX. Sehingga terjadi ini adalah 3 DX. Maka di sini kita buat integral dari U pangkat N DU. Sengaja ya. Sengaja DU. Nah, DU ini sudah kita cari nilainya berapa sini? DU-nya 3 DX. Padahal di soalnya apa? Di soalnya hanya DX saja terjadi kelipatan 3. Supaya 3 menjadi 1 dikali seperberapa? Sepertiga. Karena sepertiga kali 3 DX kan 1 DX. Benar? Halo? Yang online jelas? Halo? Jelas, Pak. Tidak semua hadir. Jelas, Pak. Oke. Ini maka sama dengan sepertiga kali. Nah, integral U pangkat NDU rumusnya. Jadi DU-nya ini kita tuliskan sini 3 DX. Padahal aslinya hanya 1 DX. Supaya 3 menjadi 1, maka di depannya dikali sepertiga. Mengapa? Karena sepertiga kali 3 DX adalah 1 DX. Cocok kan? Ini paham nggak dulu? Ini sebetulnya duplikat dari cara misalnya. Cara misal mungkin lebih detail ya. Ya. Sehingga ini adalah sepertiga kali 1/7 tambah 1, 8. N plus 1, 1/7 plus 1, 1/8. U pangkat N plus 1, 7 tambah 1, 8, tambah C. Sehingga ini hasilnya
dikalikan sepertiga kali 1/8/24, U-nya 3E plus 5, N-nya 8 tambah C. Sama hasilnya, hanya jalannya langsung. Paham? Ya. Jadi, tanda di ujian terserah. Anda mau pakai cara misal, boleh. Bebas ya. Jadi saya tidak memaksa Anda secara langsung dulu ya. Boleh cara misal, boleh cara langsung. Ya. Oke. Sudah jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu yang di online? Ada pertanyaan nggak di online? Belum, Pak. Belum ada. Nah, ini hati-hati bentuknya ini yang normal ya. Nah, sekarang ada bentuknya gini. Ya udah. Nanti saya kasih Anda kesempatan catat ngomelin tadi. Oke. Sudah? Finish? Sudah? Oke. Nah, ini contoh yang X kuadrat ditambah 5 kurung pangkat 1000 kali X dx. Bisa cara misal, bisa cara langsung. Mungkin kalau Anda biasa cara langsung, mungkin cara misal nggak usah dipakai, ya kan? Terserah, ya kamu mau pakai misal juga boleh. Nah, langkah pertama kita periksa dulu, apakah turunan dari U-nya terkandungkah pada sekian dx-nya? Kita lihat. X kuadrat turunkan berapa? 2x. 5 turunkan 0 kurung kali dx. Hasilnya berapa? 2x dx. Tanya, adakah x dx? Adakah x dx? Ada kan? Kalau ada, bisa. Kalau tidak ada, tidak bisa. Kalau tidak ada, ini harus selesaikan pakai segitiga Pascal atau binomium Newton. Mabuk kan? Ya enggak? Pascal nggak mungkin pangkat 1000. Pangkat 10 masih oke. Pangkat 100 sudah mabuk. Pangkat 1000 teler. Ya kan? Nggak mungkin. Ya. Jadi ini sengaja bikinnya U pangkat N DU. Sengaja ya, DU. Nah, DU-nya berapa DU-nya nih? DU-nya adalah 2x dx. Pada yang ada di soal aslinya x dx saja. Jadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 menjadi 1 dikali 1/2. Karena setengah kali 2x dx kan 1x dx. Cocok kan? Setengah kali. Nah, integral dari U pangkat NDU rumusnya apa? 1/n plus 1. N plus 1. U pangkat N plus 1. Jangan lupa tambah C. Karena integral tak tentu. Ya, ini tak tentu. Jadi ini 1001 ya. 1001 malam. 1001 malam dikali 2 berapa? 1/2002 ya. X kuadrat tambah 5 pangkat 1001 malam ya. Nah, selesai. Pendek kan gini? Nggak pakai misal. Ya. Oke, mungkin di SMA dia terbiasa dengan cara misal. Any question? Ada pertanyaan yang dari online, onsite? Online. Any question? So far? Belum, Pak. Aman. Kenapa enggak hadir Anda nih? Teman-temannya pada hadir, sudah banyak. Ya. Biasa setengah kelas ya. Ini setelah UTS, onsite. Tapi kalau Anda ada halangan ya boleh aja online. Saya tetap laksanakan pakai cara online, jadi bisa di recording ya, dan Anda bisa ulang. Kalau hanya sengaja di whiteboard biasanya paling foto-foto ya, dulu saya foto-foto semua. Apa yang sengaja foto-foto, kumpulan foto itu yang saya kasih ke Anda. Memorinya makan besar. Kali ini kan linknya yang saya kasih ke Anda, besarnya ada di YouTube ya. Oke. Dan ada di tulisannya ada di PPT atau PowerPoint. Oke? Ada lagi, modelnya gini, ini trigonometri ya. Ini aljabar ya, bisa aljabar. Jadi bisa nggak ini X pangkat 3
tambah 7 pangkat 5 X kuadrat DX. Selalu kita periksa apakah yang U-nya ya, apakah DU? U-nya X pangkat 3 plus 7. Berapa nih turunannya? X pangkat 3, 3X kuadrat plus 7, 0. Kurung DX. Ya, pokoknya DU itu sekian DX. Ya, Anda lihat tadi kan di sini. Mana yang tadi? Ya nih. DU itu sekian DX ya, selalu ya. DU itu sekian DX. Nah, ini hasilnya di 3X kuadrat DX. Kita tanya, apakah ada X kuadrat DX? Nah, tanya. Kalau ada, bisa. Kalau tidak ada, tidak bisa. Ini harus selesaikan pakai segitiga Pascal. Pangkat 5 berapa koefisiennya? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya enggak? Anda tahu kan? 1, 5, 10, 10, 5, 1 nilai apa? Nilai kombinasi N, K ya. Mulai dari N, 0. Ya enggak? Kan pakai sigma kan binom-Newton ya. Kemarin acara Rabu yang lalu saya memberikan pelatihan untuk KSN bagi siswa SMA se-Indonesia, tapi yang hadir sedikit ya. Ada yang dari Kalimantan, dari Samarinda ya, dari mana-mana. Ya, saya terangkan dari segitiga Pascal, kalau sampai pangkat 10 masih oke, pangkat 100 sudah pusing, pangkat 1000 angkat tangan nih. Jadi mau tak mau dia dikemukakan oleh Bapak Newton. Saya tidak tahu Newton di sini apakah Isaac Newton, apakah Newton yang lain, nggak jelas ya. Kemudian disimpulkanlah dalam menjadi bentuk yang deret ya. Deret itu sigma ya. Anda belajar di orang statistik pasti bergelimang dengan sigma semua. Matematik juga ada ya. Dapat. Jadi di matematik dulu belajar teori statistik itu namanya matematika statistik. Kalau orang statistik terbalik, statistik matematika. Mungkin sekarang namanya teori statistik ya, di jurusan statistik. Oke? Nah, ini juga sama. Kita buat sengaja dulu. U-nya X pangkat 3 tambah 7, pangkat 5, N-nya 5, DU. Sengaja ya, bikin DU. Nah, DU-nya ini berapa? DU-nya ini adalah 3X kuadrat DX. Aslinya di sini apa? Aslinya di sini adalah X kuadrat DX. Jadi terjadi kelipatan 3. Supaya 3 menjadi 1 dikali berapa di depannya? 1/3. Jadi 1/3 kali integral U pangkat NDU adalah 1/5 tambah 1, 6. U berpangkat N plus 1. 5 tambah 1, 6 tambah C. Hasilnya 1/3 kali 1/6 1/18. X pangkat 3 plus 7 pangkat 6 tambah C. Oke. Jadi seperti itulah bentuk U pangkat N ya. Oke, ini fungsi aljabar, masih belum trigonometri, ya, masih aljabar. Ada yang mau tanya? Saya lupa, yang ada yang saya kirim ke Anda enggak, yang PPT sama videonya dari ASO. Yang ada ASO lebih lama, nanti saya kirim deh. Ya. Mereka lebih cepat karena waktu mereka memang 4 SKS ini 200 menit. Sedang Anda 120 menit, hilang 80 menit setiap minggu ya, hilang. Pusing gitu. Oke. Sudah selesai? Nah, kita lanjutkan dalam bentuk eksponensial sekarang. Ya. Saya lanjutkan. Nah, masih mau catat juga. Sudah? Kalau sudah, yang kedua adalah integral dari sorry. Y adalah E pangkat X tambah C. Nah, ini kita butuh rumusnya. Ya. Jadi turunannya
Y aksen itu adalah DY per DX. E pangkat X turunannya sub E pangkat X. Ya enggak? Tambah C turunannya 0. Sehingga kali silang DY adalah E pangkat X DX. Dibalik X E pangkat X DX adalah DY. Kemudian diintegralkan kiri kanan. Integral DY. Y. Y itu apa? Soal. Nah, masukkan nih. E pangkat X DX adalah E pangkat X tambah C. Ini bentuk tunggal. Jadi contohnya ya ini. Contohnya untuk yang tunggal ini. Integral E pangkat X DX adalah E pangkat tambah C. Kalau majemuknya plural, integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Ya. Itu bentuk majemuknya. Yang online jelas? Ada pertanyaan dari online? Online? Onsite? Any question? Ya biasa kuliahnya kayak gini ya. Awal-awalnya juga TI Mates 1 digabung. Ini mengapa sekarang digabung? Kekurangan tenaga dosennya. Karena semester ini matematiknya banyak sekali. Kalkulusnya. Sehingga oleh sektornya minta saya digabung aja. Saya mau koreksinya mabuk saya 70 orang. Ya. Biasanya sekitar 28, 30 gitu. Ya. Gak apa-apalah. Ya. Nah, begitu juga yang data science itu 66. Itu satu kelas, ada kelas yang lain diajar oleh dosen lain. Ya. Data science. Data science lumayan banyak peminatnya. Oke, contoh lainnya. Sekarang rumus majemuknya sudah ya. Contoh tunggalnya ini ya. Tunggalnya ini sudah contohnya langsung nih. Ya. Majemuknya ini. 5X plus 2 DX. Nah, gimana? Kita lihat turunan dari U-nya. Ya. E pangkat U DX. Ya. DU-nya berapa? DU-nya berapa sini? 5 kali 1 tambah 0. Enak. 5 kali 1 tambah 0 kali DX. Hasilnya apa? 5 DX. Ada DX? Ada. Oke, kita buat. Integral E pangkat U DU. Nah, DU-nya ini berapa? 5 DX. Yang ada DX saja. Terjadi kelipatan 5. Supaya 5 jadi 1 dikali 1/5. Oke, jadi hasilnya 1/5 kali integral E pangkat UDU. Rumusnya apa? Integral E pangkat UDU di bawah. E pangkat U. U-nya 5X plus 2 tambah C. Sebetulnya ini boleh gak dalam kurung ya? Kalau Anda bikin ini sama enggak sih ya? Sama. Coba kita kalian. 1/5 kali E pangkat 5X tambah C. 1/5 kali C berapa? 1/5 C adalah C juga. Nanti Anda belajar di mungkin di persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Dapat dua-duanya. Mungkin terpisah ya. Untuk TI start di kalkulus 2, sedangkan di TI mat dapat mata kuliah sendiri. Namanya ordinary differential equation atau PD biasa. Sering orang sebut PD saja. Bukan percaya diri ya. PD di sini adalah kesamaan diferensial. Ya. Bahasa Inggrisnya PDB. PDB itu singkatan dari bahasa Indonesia. Kalau Inggrisnya adalah ordinary differential equation. ODE. Ya, ODE. Oke. Nah, selesai yang eksponensial, kita masuk yang ini. Yang ketiga, integral dari integral Y sama dengan A pangkat X ln A, tambah C, saya yang salah. Ya, ini yang integral dari A pangkat X nanti. Ya. Jadi ini turunannya Y aksen itu adalah DY per DX. Ini 1/A adalah konstanta pengali,
Ya, yang ini yang kita turunkan A pangkat X, apa turunan A pangkat X? A pangkat X ln A, benar nggak? Tambah C turunannya 0, enak. Ya. Jelas? Setelan A adalah konstanta pengali, A pangkat X turunkan A pangkat X ln A. Mesti ingat kita belajar dulu. Ya. Kemudian ln A-nya kita coret, maka tinggallah dy per dx adalah A pangkat X. Kali silang, dy adalah A pangkat X dx. Ditukar letaknya, bukan dipindahnya. Ditukar letaknya A pangkat X dx adalah dy. Kemudian integralkan kiri dan kanan. Integral A pangkat X dx adalah integral dy adalah y. Y itu apa? Y itu adalah soalnya, yaitu A pangkat X ln A tambah C. Ini memang agak jarang, tapi ya harus tahu ya. Ini berlaku juga untuk A pangkat U du, sama ya. A pangkat U ln A tambah C. Ya. A pangkat U ln A tambah C. Nah, contoh dari itu saya 2 pangkat X dx. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Ya. Nah, sesuai rumusnya tadi Pak, integral A pangkat X dx adalah A pangkat X ln A tambah C. Berarti sini A-nya 2 ya. A pangkat X ln A. A-nya 2 tambah C. Selesai. Contoh tunggal kan itu. Ya enggak? Single. Ya. A-nya ganti 2 nih. 2 pangkat X dx. 2 pangkat X ln 2 tambah C. Kalau integral dari 5 pangkat 3X plus 7 dx berapa? Nah, ini harus dicari turunan dari U-nya berapa? DU. DU dari 3X plus 7 berapa? Hah? 3 kali 1 tambah 0. Enak. Kurung kali dx. Hasilnya 3 dx. Ada dx? Ada. Yang penting sama. Kalau ada x dx nggak bisa. Ya. Mesti sama persis. Ya. Yang terkandungnya. Sehingga ini kita buat 5 pangkat 3X plus 7 DU ya, A pangkat U DU 3X plus 7. Nah, turunan ini kita sudah cari, hasilnya adalah ini yang bawahnya 3 dx. Pada yang ada dx saja terjadi kelipatan 3, supaya 3 jadi 1 dikali 1/3. 1/3 kali sesuai rumusnya apa tadi? Di bawahnya A pangkat U per ya, A pangkat U. Jadi 5 pangkat 3X plus 7, A pangkat U ln A. A-nya sendiri 5. Ya. Tambah C. Ini kalau kita gabung nulisnya 5 pangkat 3X plus 7 per 3 kali ln 5, 3 ln 5. Gitu. Kalau mau digabung gitu. Ini nggak bisa 3. Kalau di atas pun 3 kali 5, nggak bisa dikali 15 ya. Hati-hati. Lain ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Dari online? Onsite? Jelas ya? Oke. Jadi semua yang kita pelajari di diferensial dibalik semua ya, dibalik. Ya. Ada yang nggak dibalik nanti bisa juga yang akus ya, akusin, akus tangan itu bisa menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Nah, itu nanti ya kita pelajari. Oke. Sebenarnya sebelum kuliah tuh ada nonton dulu video-video yang ada yang di web saya itu kan ada, pelajari dulu di sana sehingga waktu masuk ini sudah masih bisa mengikuti. Oke. Baik, kita teruskan yang keempat. Y adalah ln H mutlak X tambah C.
Ya. Turunan Y X kan harga mutlak ya sini. Turunan Y adalah DY per DX atau Y aksen. Ln X turunannya apa? 1 per X. C turunannya 0. Ya enggak? Kemudian DX-nya kali silang. Jadi DY adalah DX per X. Ya kan? Dibalik, DX per X adalah DY. Setelah dibalik, integralkan kiri dan kanan. Integral DX per X adalah integral DY apa? Y. Y itu apa? Soal. Ya. Soalnya apa? Ln harga mutlak X tambah C. Ini berlaku juga untuk plural majemuk, integral DU per U adalah ln harga mutlak U tambah C. Oke? Jelas sampai sini? Yang belakang jelas? Nanti terakhir ya, saya tayangkan yang masih belum, kemarin sudah banyak yang ke WA saya yang lapor lihat. Kadang-kadang pakai Google Drive itu Anda lupa harus for anyone bisa buka gitu artinya. Kalau Anda protect, wah udah, saya nggak bisa buka. Ya, yang bisa buka YouTube. Kalau YouTube untuk siapa aja buka bisa. Ya. Nanti mungkin yang berikutnya YouTube ya, ya pusing saya. Ya, jadi kerjaan lama lagi saya si data-data. Saya biasa kerjaan step by step itu tiap nomor. Jadi ada nilainya. Ya. Oke, kalau mau protes boleh ya. Baik. Jadi sebetulnya Anda yang tidak ada masalah sudah tahu nilai Anda itu ya. Sudah kelihatan kan? 80% dari teori, 20% dari video ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan contoh tunggal ini ya. Sudah ada contoh tunggalnya. Integral dx per x adalah ln harga mutlak tambah C. Sekarang integral dari dx per 7x plus 8 bagaimana? Ini U-nya ya, dx. Kan nanti harusnya du per U. Nah, du-nya ini berapa nih? Berapa du-nya nih? 7 kali 1 tambah 0, ya enggak? 7 kali dx, hasilnya 7 dx. Maka kita buat sini integral dari d penyebut per penyebut, itu kan? Penyebutnya 7x plus 8, maka du-nya 7x, du-nya d dari 7x plus 8. Nah, turunannya tadi kita sudah cari adalah 7 dx. Di soal yang ada dx saja terjadi kelipatan 7 supaya 7 menjadi 1 dikali 1/7. Jelas sampai sini? Sesuai rumusnya ini 1/7 salin. Integral du per u adalah ln harga mutlak u. Ln harga mutlak u tambah c. Selesai. Pendek-pendek ya. Ini pendek ya. Jelas ini? Ya. Ini penting, ini paling banyak dipakai di integral pecah bagian ya. Fraction partial tract of fraction ya. Fraction partial ya nanti ya. Integral pecah bagian ya, banyak. Oke. Nah, sebentar lagi kita masuk trigonometri ya. Ada pertanyaan ini yang online? Online. Aman, Pak. Aman. Aman sentosa ya. Oke. Yang onsite? Any question? Nggak ada. Pintar semua ya. Baik, kalau udah kita lanjutkan. Yang berikutnya, kalau log jarang dipakai ya. Kebanyakan integral itu menggunakan ln. Ln itu adalah logaritma dalam pokok E, ingat nggak? Jadi log tidak jarang dipakai. Kecuali diferensial ada. Yang kelima adalah integral sin x dx. Oh, sorry. Ini asalnya dari mana nih? Y sama dengan, dan catat dulu ya. Nah, baru Y sama dengan
Boleh. Sin X tambah C. Oke. Turunan Y aksen dy pada X. Turunan sin adalah cos. C turunnya 0. Kali silang. Maka dy adalah cos X dx. Dibalik. Cos X dx adalah dy. Integralkan kiri kanan. Ya nak? Integral dy. Y adalah soal. Ya, jadi integral cos X dx adalah sin X tambah C, ya, soalnya kan. Ini paling sering keliru ya. Integral cos sin. Karena turunan saya begini, untuk Anda tahu jawabannya benar salah gimana? Hasilnya kalau diferensialkan kembali ke soal itu enggak? C turunkan 0, sin X turunkan cos X, itu enggak? Sin X turunkan cos X. Ya. Ini sudah contohnya. Nah, untuk menjemuknya sama cos U du sama dengan sin U tambah C. Ya. Cos U du, integral cos U du adalah sin U tambah C. Nah, contoh tunggalnya ini sudah. Majemuknya integral kosinus dari 2x plus 5 dx. Nah, turunan dari cari dulu U-nya. Diferensial dari U-nya berapa? 2 kali 1 tambah 0. Enak. Dx. Jadi 2 dx. Ya. Ada dx? Ada. Berarti bisa ya. Ini sama dengan integral dari cos U du. Sengaja ya. Sengaja nih. Nah. Du ini turunannya berapa tadi? 2 dx. Pada yang ada dx saja terjadi kelipatan 2. Supaya jadi 1 dikali setengah di depannya. Enak. Jadi setengah kali integral cos U du adalah sin U ya. Setengah kali sin U tambah C. Selesai. Bang? Online ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Begitukah yang apa? Jadi ini hati-hati antara sin cos itu ya. Jadi cara periksanya coba Anda lihat. Turunan sin adalah cos. Ya kan? Ya. Ini turunan sin adalah cos. Tapi kalau turunan cos adalah min sin. Hati-hati. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, sudah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya nomor berapa nih? 5. Yang keenam, Y sama dengan cos X ditambah C. Turunan Y aksen adalah D pada X. Turunan cos min sin. Oke ya. C turunkan 0, sorry. Ya. Saya silang. Maka dy adalah min sin X dx. Nah ini min supaya plus. Ini pindah nih. Bukan ditukar tapi pindahkan jadi plus. Sin X dx adalah min dy. Integralkan kiri kanan. Min integral dy. Integral sin X dx adalah min y. Awas ya, min y. Y-nya dimasukkan dari atas soalnya. Integral sin X dx adalah min dari cos X tambah C. Enak. Sehingga integral sin X dx adalah min cos X. Min C itu adalah tambah C juga. Ingat nanti ya Anda belajar di ordinary differential equation atau PD biasa atau PD saja disebut. Itu adalah setengah C, C juga. Min setengah C juga. Seper C juga. Akar C juga. Len C
C juga. Jadi C itu bisa diubah jadi ln C ya. Oke. Oke. Sehingga rumus penjemuknya integral sin U du adalah min cos U tambah C. Contoh singelnya ini sudah. Integral sin X dx adalah min cos X tambah C. Nah, contoh menjemuknya sin dari 3X plus 8 dx. Atau boleh juga saya sekali kita 3x kuadrat nih. 3x kuadrat plus 8. Di sini ada x dx-nya. Ya. Ada x dx-nya. Jadi tidak selalu dx saja, mesti ada x dx, ada x kuadrat dx dan sebagainya. Yang penting klop antara turunannya terkandung pada soalnya. Nah, Anda lihat U-nya berapa sini? DU-nya berapa? 3 kali X kuadrat turunannya 2X, 8 turunkan 0, kurung, kali DX. Hasilnya berapa? 6X DX. Adakah X DX? Ada. Itu bisa. Kalau tidak ada, tidak bisa. Hati-hati ya. Ini bukan sembarangan. Ya. Jadi ini integral sin dari 3X kuadrat plus 8, D dari sin U du. U-nya 3X kuadrat plus 8. Ini sama dengan, menurut rumus hasilnya apa? Min cos U tambah C. Ya nak? Min cos U. U-nya 3X kuadrat plus 8 tambah C. Pendek ya. Kalau langsung tanpa misal. Kok jelas? Onsite? Ada pertanyaan dari onsite? Dari online? Ini kos? Ya, silakan. Ah? Oh iya, sorry. Tadi turunan ini, ya terima kasih. Ya. Turun DU-nya tadi 6X dx. Padahal yang ada X dx. Terjadi kelipatan 6. Sampai 6 jadi 1 di depannya dikali 1/6. Maka ini jadi min 1/6 ya. Min 1/6 ya. Ini ada min 1/6. Terima kasih saudara. Ya, ada min 1/6. Ini sini ya min cos, jadi min 1/6 ya. Karena hasilnya min cos kan. Tadi hasilnya 1/6, tapi karena hasilnya min cos, min ke 1/6, min 1/6 ya. Jelas ya? Di sini 1/6 bukan min ya. Tapi karena turunan sin itu adalah min cos U dikali 1/6 min 1/6 cos U. Ya, ada 1/6. Terima kasih ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, cos sudah. Nah, yang istimewa adalah ini. Udah selesai nih? Halo? Udah. Istimewa lagi integral dari ini langsung atau langsung sahabat. Berikutnya nomor 7. Kalau Y adalah tangan X tambah C, maka turunannya CY pada X adalah turunan tangan apa? Secant kuadrat X. Oh ya, itu kok aneh. Di ujian tuh banyak yang kalau salah yang soalnya 1 X tambah 1 atau 1 tambah X kurung pangkat kotangan. Jadi kan Anda sudah betul ya bikinnya E berpangkat limit X kali kotangan. Setelah itu tiba-tiba jadi X persin. Dari mana tuh? Cosnya nggak ada. Harusnya kan tangan itu sin per cos. Sebenarnya istimewanya X per tangan sudah 1 nilainya kan. Langsung 1 nilai. Untuk apa? Kalau mau ubah itu boleh gak? Tangan itu sin per cos. Sin per cos. Ya enggak? X itu kotangan. Berarti cos per sin. Jadi berarti X per sin X kali cos X. Ya kan?
Tiba-tiba jadi X per sin X. Sekarang datang dari mana? Nah, nilai kurang 1. Ya. Anda lihat itu, makanya mengapa kurang 1 itu pada saat yang kurang. Ya. Baik. Jadi udah ini, turunan tangan adalah secant kuadrat, C turunannya 0. Maka akan silang, dy adalah secant kuadrat X dx. Kemudian di sini, dibalik, secant kuadrat X dx adalah dy, integral kiri kanan, maka integral secant kuadrat X dx adalah y. Y itu soal, sehingga integral secant kuadrat X dx adalah tangen X tambah C. Jelas? Ini rumus tunggal. Kalau majemuknya, integral secant kuadrat U du adalah tangen U tambah C. Cukup jelas ini? Nggak sulit kan? Sebenarnya belajar kalkulus tuh ngerti pasti bisa. Tapi kalau nggak ngerti, 1001 malam Anda tidur mimpi kan nggak bakal mengerti terus ya. Jadi kuncinya mengerti dulu. Oke, nah contoh dari secant kuadrat dari X kuadrat plus 5. Sini ada X dx, hati-hati. Ini U-nya. Ya, U-nya. Jadi DU dulu. DU-nya berapa? Turunan X kuadrat adalah 2X, 5 turunkan 0 kali dx. Hasilnya 2X dx. Tanya, apakah ada X dx? Ada, berarti bisa. Berarti ini integral dari secant kuadrat. Ya, secant kuadrat U du. Oh, ini tempatnya nanti, sorry. Ya. Jadi ini kasih kosong ya. Integral dari secant kuadrat U du, sengaja ya. Du. Nah, du ini kita sudah hitung tadi, hasilnya adalah 2X dx. Di soal yang ada X dx jadi kelipatan 2, supaya 2 dari 1 dikali seper 2 ya. Jadi hasil setengah kali integral secant kuadrat apa? Tangen. Tangen dari X kuadrat plus 5 tambah C. Tangen U ya. U-nya X kuadrat plus 5. Selesai. Ya. Ada pertanyaan dari online? Ini online-nya cuma berapa orang ya? 2 atau berapa? Onsite yang banyak ya. Karena memang anjurannya, mengapa Anda dipindah ke ruang ini? Nah, mungkin cukup yang dulu ya, hanya 30 orang. Ya. Itu kelas eksklusif memang ya. Ada sofanya apa ya. Tapi duduknya enak. Ya, miring-miring semua. Baik. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, berikutnya juga yang ke-8. Y sama dengan kotangen. COT itu kotangen ya. Kalau yang lama COTG ya. Itu COTG, ini COT ya. Kotangen dari X tambah C. Turunannya Y aksen DY per DX. Kotangen turunannya apa? Min kosekant kuadrat X. Atau CSC. Ya. Kosekant singkatannya maksudnya boleh internasional ini ya. Ini Indonesia pakai kosek. C turunkan 0, sorry ya. Nah, dikali silang, maka dy adalah min kosekant kuadrat X dx. Nah, ini karena min, pindahkan ke kiri jadi plus kosekant kuadrat X dx ya. Sama dengan min dy.
Integralkan kiri dan kanan. Maka ini min integral dy. Integral kosekan kuadrat x dx adalah min y. Y itu ya dari soal. Jadi integral dari kosekan kuadrat x dx adalah min dari apa? Kotangan x tambah c. Kalau mau dikurung gini boleh. Tetapi kalau dikalikan ini min kotangan x min c tambah c juga. Sehingga majemuknya integral kosekan kuadrat u du adalah min kotangan u tambah c. Ya. Nah, ini enaknya pakai PowerPoint ini sebagai whiteboard-nya. Saya punya arsip. Kalau biasanya arsipnya di papan, selesai hapus, hilang. Kalau mau kembali lagi, nulis lagi kan. Kalau ini kan tinggal dibalikin, panggil lagi dia halaman berapanya. Udah. Ya. Nah, contoh yang majemuk ini, contoh tunggal, oke. Majemuknya adalah integral dari kosekan kuadrat dari 4x plus 3. Sorry, ini mau panggil pangkat 2 boleh. X dx. Maka du-nya berapa? 4x kuadrat plus 3. Turunkan berapa tuh? 4 kali 2x berarti kan? 8x plus 0 dx. Hasilnya 8x dx. Apakah ada x dx? Ada. Oke, kalau ada, maka integral dari kosekan kuadrat dari 4x kuadrat plus 3 d dari 4x kuadrat plus 3 turunan ini adalah 8x dx. Pada yang ada x dx terjadi kelipatan 8 supaya jadi 1 dikali 1/8. Ya. Sehingga hasilnya 1/8 dari apa? Integral dari kosekan kuadrat u du adalah apa? Min kotangan u. Ya, min dari kotangan u 4x kuadrat plus 3 tambah c ya. Sehingga hasilnya min 1/8 kotangan dari 4x kuadrat tambah 3 tambah c ya. Jadi 1/8 c juga. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo. Online, onsite. Ya. Nah, selesai yang trigononya. Oh ya, kalau Anda mungkin di SMA pernah dapat enggak integral, sorry, Anda masih mau catat ya. Integral tangen dan integral kotangen. Karena tahu integral tangen sama dengan apa? Integral tangen ada ln secant x. Ln harga mutlak secant x tambah c. Sebetulnya min ln cos x awalnya. Min satunya dipindah belakang jadi pangkat, sifat logaritma. Sehingga cos pangkat min 1 adalah 1/secant. Sorry. Cos 1 ya. Adalah 1/cos, 1/cos adalah secant. Oke. Kita lihat ya. Oke. Integral dari ini di luar ini ya. Integral dari tangen x dx apa? Tangen adalah sin per cos, benar? Sin per cos. Dx-nya di sini. Tangen adalah sin per cos. Ini memang jarang, saya nggak tahu di SMA Anda dijelaskan. Ada ya. Ada yang enggak mungkin. Tangen adalah sin per cos. Kemudian itu ada tapi di integral ini, maksud saya integral tangennya. Nah, ini sin x ini turunan dari apa? Nah. Min cos x. Kalau ada cos, cos turunannya apa? Min sin. Ada enggak min sini? Enggak ada kan? Ya enggak? Jadi sin x dx ini turunan dari apa? Min cos x.
Karena turunan cos min sin, min kali min plus, cocok nggak? Halo. Ini hati-hati, ini suka keliru nih. Tuh. Ya. Jelas ya? Atau ada gak yang kalau Anda ragu ini misalkan ini misalkan DV. Ini misalkan DV ya. D dari V. D dari V ya. Adalah sin X dx. Kemudian integralkan kiri kanan, integral dv V, integral sin X. Nah, integral sin apa? Min cos. Nah, dv per V, gitu kan? Paham maksudnya? Jadi ini alat bantunya, mau pakai ini boleh. Ya. dv sama dengan sin X dx, sehingga integral dv V, integral sin X dx adalah min cos. Maka ditulis sini d min cos dv per V, ke du per u ya. Maka ini sama dengan apa? Integral du per u apa? Dan ini sebaiknya dikeluarkan dulu minnya. Min ini boleh keluar nih. Min integral d cos per cos. Enak. Per cos. Jadi minnya boleh, min ini boleh keluar. Oke. Jadi min integral du per u adalah ln H mutlak u. Ingat enggak integral ln u, integral du per u. Integral du per u adalah ln H mutlak u. Ingat tadi? Integral du per u adalah ln H mutlak u tambah C. Nah, mengapa saya bilang ln secant? Nah, ini sebetulnya jawabnya ini tadi kan. Ini bisa diteruskan. Maka di buku-buku cetak atau yang ada min ln cos. Yang adalah ln secant. Ya, H mutlak secant. Min satunya pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Ln cos X pangkat min 1. Ya enggak? Terus ln cos pangkat min 1 enggak sama enggak seper cos? Sama. Seper cos itu sama dengan apa? Secant. Udah, jadi deh. Dari situ asalnya. Jadi kalau di buku cetak Anda lihat integral tangen X adalah ln H mutlak secant X tambah C. Jelas sampai sini? Yang online jelas? Online? Jelas, Pak. Oke. Ya, jawab, makasih. Demikian juga integral kotangen X dx. Ini memang tidak lazim, tapi ya harus tahu ya dari mana. Ya. Di SMA pernah terangin? Pernah? Tangan pasti ada, tapi integral tangannya. Oke ya. Sudah selesai? Ada yang mau ditanya? Non? Ada kurang jelas? Tanya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Apa? Cos? Apa? Oh, enggak. Sin dapatnya. Kita lihat sini ya. Berikutnya integral dari kotangen X dx. Bukan aslinya integral ln kosekan, salah. Kita lihat sini. Kotangen adalah cos per sin. Cos per sin. Cos X dx per sin X. Ya enggak? Nah, seperti tadi. dv adalah cos X dx. Ya. Ini misalkan dengan dv. D dari ini kita misalkan dengan D dari V. Oke, maaf. Kok bisa jadi gini? Jadi kok mau hilang ya? Kok mau hilang? Oh, udah. Oke. Ya, dv adalah cos X dx, ini dv ya. Integralkan kiri kanan, integral dv V, integral cos apa? Sin X. Ya, tambah C enggak itu ya. Maka ini menjadi integral D dari V. V-nya adalah sini sin X. Ini V-nya masuk ke sini. Ya, sin X per sin X.
Integral DU per U apa? Len H mutlak U. U-nya berapa? Sin X. Selesai, enggak diubah jadi kosekan deh. Ini enggak ada min. Enggak ada minnya. Kena plus. Ya, agak beda, ya. Ya. Ya, ini dari integral tangen dan integral kotangen, ya. Ada pertanyaan? Sudah selesai sini ya. Nah, kita masuk dengan arcus. Arcus adalah fungsi siklometri. Masih ingat enggak? Di awal kita sudah pelajari, kan? Kita lagi fungsi siklometri. Sebenarnya arcus ini pertama kita pakai yang model yang dulu Y sama dengan gitu ya. Tetapi nanti kita bisa cari bentuk dari arcusin dan arcus dengan menggunakan integral substitusi trigonometri. Artinya fungsi aljabar kita ubah jadi trigono, kita selesaikan dengan integral trigonometri, hasilnya trigono kembalikan ke fungsi aljabar. Jadi maka disebut substitusi trigonometri dan bantuan segitiga siku-siku sembarangan, ya. Baik, sudah kita masuk. Ini yang Y sama dengan arcus sin X tambah C, ya. Turunannya adalah DY per DX sama dengan, kita ambil arcusin, arcus tangan aja ya. Ini yang istimewa. Arcusin turunannya apa? Seper akar 1 kurang X kuadrat. C turunnya 0. DX-nya kali silang. DY adalah DX per akar 1 kurang X kuadrat. Kita balik. DX per akar 1 kurang X kuadrat adalah DY. Integral kiri kanan. Integral DX per akar 1 kurang X kuadrat adalah Y. Y itu apa? Soalnya. Jadi integral DX per akar per 1 kurang X pangkat 2 adalah arcus sin X tambah C. Nah, nanti kita pelajari ini tanpa menggunakan ini, tapi kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Ini rumus tunggal. Ya, rumus tunggalnya saya salin lagi. DX per akar 1 kurang X kuadrat adalah arcus sin X tambah C. Nah, kalau satunya saya ganti dengan A kuadrat, satu itu kan 1 kuadrat. 1 kuadrat kurang X kuadrat. Sisi 2 kuadrat ya. Ini saya ganti dengan ini. Apa yang terjadi? Arcus sin X per A. Nah, kalau X-nya saya ganti U, apa jadi? Integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah arcus sin U per A tambah C. Ya. Jelas ya? Nah, mengapa menjadi yang nomor 2? DX per A kuadrat kurang X kuadrat, kok hasilnya arcus sin X per A, atau yang pakai U boleh gak? Mengapa demikian? Yang sebetulnya nomor 3 ini kan semua E ganti U, itu enggak? Tapi yang nomor 2 ini yang jadi pertanyaan, dari mana nih? Mengapa terjadi demikian? Yang nomor 2. Ya kan? Kalau satunya adalah 1 kuadrat, saya ganti A kuadrat, bukan 1, ganti A kuadrat. Kok terjadi sudutnya sini arcus sin X per A. X per A itu harganya ya. Nah, dari mana rumus itu? Kita buktikan sebentar lagi. Ini kayak kok layarnya kecil ya? Sebenarnya bisa lebih besar lagi setelannya. Ada pertanyaan dari
online? Halo online. Belum, Pak. Oke. Baik. Ya kalau Anda bisa onsite semua enggak apa-apa. Ya kalau ada yang sakit atau apa bisa online. Baik. Kita teruskan. Sudah? Nah, ini ternyata dari dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat. Mengapa demikian? Seperti rumus tunggalnya tadi ini adalah jadikan satu, ya di sini kita menjadikan satu juga. Ya, kita jadikan satu. Kita keluarkan A kuadratnya. Tinggal apa sih? Kalau keluarkan A kuadrat kita keluarkan ini 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat. Benar? Coba dikalikan. A kuadrat kali 1 A kuadrat kali X kuadrat per A kuadrat coret, X tinggal min X kuadrat. Sama. Oke ya. Akar dari A kuadrat berapa? A ya. Berarti dx per A akar. Terus ini 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat pangkat 2-nya dikeluarkan X per A enggak? Oke. Nah, ini mungkin lebih jelas kita pakai misal ya. Misalkan Z. Nah, kita enggak pakai U ya. Misalkan Z adalah X per A. Maka dz per dx berapa? Ini kan artinya X per A itu 1 per A kali X enggak? Berarti 1 per A kali X tunanya berapa? 1. Kali silang. Maka dz adalah 1 per A kali dx. Ya enggak? Atau ya, kali dx per A. Betul enggak? Dx per A ya. A-nya kali silang ke sini. A dz sama dengan dx. Berarti si dx itu sama dengan A dz enggak? Kita ganti sini. Ini sama dengan integral dx-nya kita ganti ya. Kita ganti dx nih. Berapa? A dz per A akar 1 dikurang X per A adalah Z. Pangkat 2. A-nya diapain? Coret. Tinggal apa? Tinggallah dz per akar 1 kurang Z kuadrat. Ini kan sama dengan rumus tunggal nggak nih? Asalnya apa? Arcus sin Z tambah C. Betul enggak? Nah, Z itu apa tadi? Nah, Z itu apa tadi? Z itu adalah X per A. Kita ganti. Arcus sin Z-nya kita ganti X per A. Tambah C. Selesai. Nah, datangnya dari situ. Ya. Tapi nanti kita enggak pakai gini. Kita pakai substitusi trigonometri. Nah, kita buktikan. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Halo. Oke. Mungkin nggak tahu apa minggu depan atau 2 minggu lagi itu kita ketemu ya. Mudah-mudahan. Sudah? Oh, belum. Nah, sebentar lagi tangan. Ya, sebentar lagi tangan, akus tangan. Akus tangan ya. Hati-hati akus tangan di depannya ada yang 1 per A ya. Ada 1 per A-nya. Ini enggak ada ya, enggak ada. Karena coret A-nya coret. Nanti itu A per A kuadrat. Jadi berarti 1 per A-nya keluar ya. Wah, baterai. Saya cari powernya ternyata di samping ada. Dari saya cari enggak ada. Hey, finish? Oke, kita lanjutkan untuk akus tangan. Y adalah arkus tangan X tambah C. Lama makin dingin ya. Saya itu tak tahan dingin. Jadi makanya kita buat jaket dulu ya.
Di ruangan saya lebih dingin lagi. Oke, jadi Y adalah akus tangan X tambah C, turunan Y adalah Y aksen atau DY pada X. Akus tangan rumusnya apa? 1/1 tambah X kuadrat. C turunkan 0, ya enggak? Halo? Oke. Garis silang. DY adalah DX per 1 tambah X kuadrat. Dibalik, DX per 1 tambah X kuadrat adalah DY. Integralkan kiri kanan. Integral dari DX per 1 tambah X kuadrat adalah integral DY, Y. Y itu adalah soalnya. Sehingga DX per 1 tambah X kuadrat adalah arkus tangen X tambah C. Ya, rumus tunggalnya. Kita salin sini. DX per 1 ditambah X kuadrat adalah arkus tangen X tambah C. Kalau satu kuadrat ini, satu ini kita ganti dengan A kuadrat, apa yang terjadi? Maka ini hasilnya 1/A arkus tangen X per A tambah C. Nah, kalau X yang ganti U, DU per A kuadrat tambah U kuadrat, 1/A arkus tangen U per A tambah C. Jelas? Nah, yang kita buktikan yang nomor 2. Nomor 3 itu kan hanya menggantikan semua X adalah U. Ya. Kita sampai jam 11.20 ya. Oke. Ini kita membuktikan yang nomor 2. Yang belakang kelihatan nggak jelas? Ini meja, harusnya mejanya meja yang apa, terus Anda bisa bawa notebook, ya bisa dekat lihat ya, mau di belakang pun nggak masalah, layarnya dekat, ini kan jauh, ya. Baik, sudah. Nah, integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat. Ini sini kita keluarkan a kuadratnya. Jadi dx per a kuadrat sebetulnya begini, a kuadrat tambah x kuadrat ini sama yang saya ajarkan limit sini enggak? Dikali a kuadrat dibagi a kuadrat, sama enggak? Dikali dan dibagi. Ya enggak? Kalau a kuadrat ini saya coret, kembali semula enggak? Nah, a kuadratnya boleh keluar, jadi 1/a kuadrat terus di dx per ini a kuadrat bagi a kuadrat 1 ditambah x kuadrat per a kuadrat. Ini sama dengan 1/a kuadrat dx per 1 ditambah x per a pangkat 2. Nah, ini misalkan sama ya. Misalkan apa? Z adalah x per a atau 1/a kali x. Turunan Z terhadap x apa? 1/a kali 1. Garis silang, maka dz adalah dx per a. A-nya kasih silang lagi sini. A dz adalah dx. Nah, kita ganti. Kita ganti 1/a kuadrat, dx-nya kita ganti dengan a dz. Ya, a dz. Sorry. 1/a kuadrat kali a dz per 1 tambah z kuadrat. A-nya bisa cara 1 enggak nih? Jadi tinggallah 1/a integral dz per 1 tambah z kuadrat. Ini kan ini rumus dasarnya, betul enggak? Di 1/a arkus tangen dari z tambah c. Ya enggak? Z-nya kita
Ini Z-nya kita substitusi, kita ganti 1/A kali arcus tangen dari Z per A, Z per A, X per A. X per A, Z itu adalah X per A tambah C. Inilah. Sudah jelas ya? Dari situ asal usulnya. Di samping itu juga kita bisa pakai nanti substitusi trigonometri. Sampai sini ada pertanyaan? Ini lebih jelas. Cukup jelas? Iya, baiknya harusnya letak sini ya. Oke. Nah, selesai yang ini. Contoh-contoh, contoh ya, mau contohnya boleh. Contohnya belum kita ya. Saya kasih contoh. Oh. Ini saya save dulu ya. Tadi belum save. Oke. Baik, sebentar lagi kita masuk ke apa nih? Ini contoh-contoh sudah. Contoh yang ini ya, belum ya? Contoh, ini jadi stepnya kayak gini nih. Oke. Baik, contohnya ya. Integral dari dx per akar 25 dikurang 9x kuadrat. Nah, gimana? Ya, kita ubah dulu ya. Jadi dx per akar, ini berapa kuadrat? 5 kuadrat. Ini berapa kuadrat? 3x kuadrat, turun kuadrat. Enak, 3 kuadrat 9, x pangkat 2 x kuadrat. Berarti U-nya ini, U-nya. Jadi DU-nya D3x berapa? 3dx. Enak. 3 kali turunan x1. Jadi ini buat gini, D dari U, kalau langsung ya, per akar A kuadrat dikurang U kuadrat. Enak. Nah, DU ini berapa? 3dx. Padahal di soal hanya dx saja. Jadi kelipatan 3. Supaya jadi 1 dikali 1/3. Ya, 1/3. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Nah, integral DU ke akar A kuadrat kurang kuadrat apa tadi? Arcus sin U per A tambah C. Selesai. Singkat kan? Kalau Anda pakai itu panjang ya. Jadi ini. Begitu Kak? Sebentar lagi untuk tangan ya. Dx per misalnya 16 ditambah berapa? 25x kuadrat. Oke. Nah, ini diuraikan dulu apa? Ya, 16 adalah 4 kuadrat, 25x kuadrat adalah 5x turun kuadrat. Enak. Jadi DU-nya ini A kuadrat A-nya 4, U-nya 5x. Nah, DU-nya berapa nih? DU-nya 5 kali X turunannya 1dx. Enak, 5dx. Ya. Jadi sini sengaja buat integral DU per A kuadrat plus U kuadrat. Nah, DU ini nilainya berapa tadi? 5dx.
Padahal yang ada dx saja terjadi kelipatan 5. Baik 1 dikali 1/5. Jadi hasilnya 1/5. Hati-hati. Hati-hati kalau aku tangan pakai 1/A kan. 1/A, A-nya 4 ya. 1/A, arkus, tangan, U/A tambah C. Ada ini 1/A-nya. Ya, ada 1/A-nya. Jadi 1/4 kali 1/5, 1/20. Arkus, tangan, 5x/4 tambah C. Ya, singkat kan, model penyelesaiannya tidak rumit. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang dari online? Ada pertanyaan nggak dari online? Halo? Dari onsite? Ada. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Tapi dalam bentuknya trigonometri. Sudah selesai ini? Oke. Yaitu integral sin kuadrat X kali cos X dx. Nah, gimana nih? Tahu nggak? Halo? Gimana nih, Bidan? Ini boleh anggap ini enggak? Sin X pangkat 2 itu sin X pangkat kurung pangkat 2. Sama. Kalau saya buat gini, U pangkat N DU. Coba, DU. Kita cari turunan DU nya sini. DU-nya berapa nih? Turunan sin apa? Cos X kali DX. Adakah cos X DX-nya? Ada. Kalau ada, berarti aman. Ya enggak? Nah, jadi ini bentuknya sesuai enggak nih? Ini U-nya sin X pangkat N 2 DU. Sengaja ya, DU-nya ini ternyata adalah cos X. Tundannya adalah ini cos X dx. Sama persis enggak ini? Sama persis sama ini? Sama kan? Ya udah, kalau sudah sama, ini udah. Langsung U pangkat N DU rumusnya apa? 1/N plus 1. 2 plus 1, 3 kan? U berpangkat apa? N plus 1, 3. Tambah C. Hasilnya 1/3 kali pangkat 3-nya boleh nggak masuk ke dalam? Nah, itu. Nah, ini kemarin banyak yang salah, tapi saya masih maafkan ya. Masa sin kuadrat kurung itu kan? Itu pangkat 2-nya tadi di sudutnya. Sin kurung di belakang kurungnya pangkat 2. Harusnya sin pangkat 2-nya, kan? Atau kalau mungkin sin dari kurung itu di kurung siku semuanya pangkat 2 di luar. Nah, itu aman. Itu kemarin masa pangkatnya di sudutnya. Nah, saya masih maafkan. Oke ya, sampai sini jelas? Ya. Jadi perhatikan tuh pangkat nih ya. Pangkat nih harus diperhatikan. Nah, satu lagi, ini ada lagi nih. Satu lagi nih. Integral dari E pangkat sin ini mungkin ada nak nyangka nih. Kok gini gimana nih? Mana U-nya? U-nya apa? E pangkat U, berarti ini U-nya. Coba cari. DU-nya berapa? Sama mata tuh. Turunan sin adalah cos X dx. Apakah ada cos X dx? Ada. Berarti ini E pangkat U DU. Ya enggak? Di mana DU ini adalah cos X dx. Yang sama persis sama ini kan.
Berarti ini adalah integral E pangkat U DU apa? E pangkat U tambah C. Selesai. Ya kan? Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U. Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U tambah C. Ini yang ya mungkin kita tidak menyangka, tapi ya itu penyelesaiannya yang nah, sebentar lagi kita masuk integral yang kerap kali kita jumpai. Apa saja? Yang kerap kali atau yang sering kali kita jumpai, yaitu integral dari sin kuadrat cos kuadrat sin kuadrat x dx, cos kuadrat x dx, integral secant x dx, integral cosecant x dx. Benar apa enggak integral cosecant? Saya rasa SMA pasti belum belajar. Pakai len harga mutlak cosecant kurang kotangen. Integral secant x dx adalah len harga mutlak, dalam harga mutlaknya secant tambah tangen. Nggak pernah dapat ya? Oke, kita tulis ya, saya tulis ya. Integral yang sering kita jumpai ya, kerap kali sama dia ya. Kerap kali yang sering dijumpai, yang kita jumpai ya, misalnya. Yaitu integral sin kuadrat x dx, integral cos kuadrat x dx, dan ketiga integral dari cosecant x dx ya, integral secant x dx. Kalau sin kuadrat cos kuadrat ini termasuk dalam rumus-rumus reduksi nanti. Mau pangkat 10 ke pangkat 11 bisa kita hitung. Ya, itu nomornya rumus-rumus reduksi. Ya. Ini kita bagi dua. Kalau integral cosecant ini nanti hasilnya len harga mutlak ko kurang ko. Cosecant kurang ko tangen. Integral secant tambah tangen. Oh ya, nanti Anda belajar itu di integral substitusi trigonometri ada pasangan 3 pasang. Di mana ada sin, situ ada cos, di mana ada cos, itu ada sin. Di mana seperti dalam kata peribahasa apa? Di mana ada gula, di sana ada semut. Ya enggak? Betul kan? Nah, ini pasangannya 3 pasang. Di mana ada sin, situ ada cos, dibalik. Di mana ada cos, ada sin. Di mana ada tangen, pasti ada secant. Di mana ada secant, ada tangen. Di mana ada cosecant, di situ ada kotangen. Di mana ada kotangen, di situ ada cosecant. Kokoriko. Ya. Nah itu tentang keledainya kokoriko. Sebetulnya cosecant dan kotangen. Oke, ini yang kita mau bahas. Oke. Dan atau waktunya cukup tendak, kita coba aja. Oke. Oke. Jadi ada 4. Kita mulai. Yang pertama adalah integral dari sin kuadrat x dx. Bagaimana nih? Sin kuadrat kalau kita cari dalam bentuk yang tidak kuadrat apa? Dalam sudut kembar. Cos. Apa? Anda ada belajar cos kan? Cos 2x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudah pernah saya jelaskan dulu ya. Sudutnya setengah kali x. Ini datang dari mana? Cos x tambah x. Cos A plus B. Cos sin. Ya enggak? Udah lupa ya. Kemudian ini rumus pertama. Rumus kedua apa? Kalau ini kita ganti sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Maka kalau dalam cos, sin kuadrat ini adalah 1 kurang cos kuadrat enggak? Dikurangi dalam kurung. Ya. Sehingga ini jadi apa nih? 2 cos kuadrat. Kita butin aja lah ya. Kita tahu sin kuadrat ini kalau kita ganti apa? 1 dikurang cos kuadrat x. Berarti ini adalah
Cos kuadrat X min 1 tambah cos kuadrat X. Cos kuadrat tambah cos kuadrat 2 cos kuadrat X min 1. Ini rumusnya yang kedua. Rumus ketiga berasal dari rumus yang pertama. Cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Yang ini kita ganti cosnya. Kita mau dalam sin. 1 dikurang sin kuadrat. Dikurang sin kuadrat. Berarti 1 dikurang min sin kuadrat, min 2 sin kuadrat. Ya kan? Ini sudut kembar untuk cos sebetulnya. Kalau kembar sin apa? 2 sin cos. Sin 2X, 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Enak? Masih ingat? Oke. Nah, dari sini kita ambil rumus yang keberapa? Ketiga, betul. Yang ketiga yaitu apa? Cos 2X adalah cos 2X besar ya. 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, ini kita ambil sinnya, sin pindahkan jadi plus 2 sin kuadrat X adalah 1 dikurang cos 2X. Berapa sin kuadrat X? 1 kurang cos 2X per 2. Enak. Jadi ini adalah, atau ini setengah kali, ya, terserah. Integral ini kita ganti. Kita ganti dengan 1 dikurang cos 2X per 2. Ya. Atau setengahnya boleh keluar enggak? Setengah keluarkan, tinggal 1 dikurang cos 2X dx. Jadi setengah kali, kita pecah nih menjadi 2 integral. Integral 1 kali dx dx min integral cos 2X dx. Setengah kali integral dx x. Ya, min integral ini nama enggak sama. Nama enggak sama, harus samakan. Cos U du, cos U du. Nah, du-nya berapa sih? 2 dx. Enak. 2x itu kan 2 kali 1 dx, 2 dx. Pada yang ada sini dx saja terjadi kelipatan 2 supaya di 1 dikali setengah. Jadi ini setengah. Setengah kali x, setengah x, setengah kali min setengah, min seperempat. Integral cos U du adalah sin U. Benar? Tambah C. Sudah? Halo. Ya, setengah x min seperempat sin. Nanti yang cos kuadrat itu bedanya sini. Min ini jadi plus. Itu aja bedanya. Ya. Mungkin karena saya mau absen, kemudian saya mau umumkan juga yang bermasalah ya. Ada yang videonya tak bisa dibuka ya. Udah ada yang udah lapor, udah oke. Ya. Kenapa? Karena Anda protek, itu masalahnya. Ya. Jadi kalau harusnya for anyone. Jadi siapa aja bisa buka, itu bisa. Tapi kalau Anda berdasarkan email mati saya bisa buka. Oke, satu lagi. Yang kedua adalah integral cos kuadrat xx. Kita pakai rumus yang kedua, yaitu apa? Cos 2x adalah tadi 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali x. Nah, ini min 1 pindah ke sana, jadi 1 tambah cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x. Jadi, berapa cos kuadrat x? Cos kuadrat x adalah 1 ditambah cos 2x per 2. Jadi ini jalannya sama dengan tadi. Ini kita ganti dengan cos kuadrat, kita ganti dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Setengahnya dikeluarkan, tinggal 1 ditambah cos 2x dx. Setengah kali integral 1 kali dx. 1 dx ya, tambah integral cos U dx. Integral dx x. Nah, ini integral
cos 2x dx. Artinya cos 2x d 2x. Sama cos u du. Turunan ini 2 dx. Terjadi kelipat, padahal yang dx terjadi kelipatan 2 supaya d1 kali 1/2. Jadi ini setengah kali x setengah x tambah setengah kali setengah 1/4. Integral cos u du adalah sin u tambah c. Jawaban tadi itu bedanya tambah min. Betul nggak? Kalau Anda lihat tadi yang sebelumnya apa? Min 1/4, ini plus 1/4. Itu ya sama persis. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Oke. Oh ya. Saya buka dulu ya yang itu. Itu Anda begitu ini ya. Kita absen dulu ya. Mungkin absen dulu. Nah itu kita bahas apa? Jadi yang kosekan dan sekan minggu depan ya. Kan salah ada yang GSLC ya. Kapan tuh? Jumat ya? Zon ini. Waduh, jam. Berarti Jumat enggak ada kuliah enggak? Ya. Iya, iya. Belum salah. Ya, nanti terakhir Anda yang mencari. Ada yang keluarnya lain, itu ada yang nanti saya kasih tunjuk Anda. Baik, ini udah. Baik, sebentar saya absen dulu. Ini saya bentar ya. Oke. Ini ada semua apa nih? Arido Kalyani Yeslislim ada Wesley Wang Nardi. Ini yang belum conteng ya, yang udah conteng udah enggak usah. Kenneth Riyadi, Kenneth memang enggak pernah masuk ya? Enggak ada. Oke. Dev Christopher ada enggak? Brian U ada. Yosua Adrian Cahyono enggak ada juga. Enggak ada. Ruby Belinda Gunadi ada. Yonathan Immanuel, Jeffrey William, Jeremy, ya. Ini yang belum ditonteng ya. Darius Salim, ya. Nicholas Asel, ya. Yos Brian, ya. Farel Chandra Jaya Chang,
Manisha Ari, Ananda Risat, Yonathan Henry, apa nih? Rasele Melody. Nggak ada. Nggak ada. Lawrence. Sekar. Ada. Putri Nur. Ada Putri? Ada ya? Tadeus Henry. Sudah. Bentuk. Yang nggak saya tutup tadi udah conteng sendiri dia. Yang saya panggil yang kosong, ya, yang kosong. Oke. Nah, materinya hari ini integral, pembuktian, integral, integral tak tentu ya. Contoh, Absensi yang sudah conteng saya nak panggil yang kosong gitu. kosong tadi. Ya. Langsung nggak ada Ya. masalah. Yang tadi yang saya nak panggil sudah terkonteng sendiri. Tapi yang belum konteng itu yang saya panggil. Oke. Kayak yang belum aja. Yang sudah. Oke. Berikutnya masih ada satu kali absen lagi. Sama kan tadi? Ini yang nggak ada siapa nih? Willy ada, Kenen ada ya? Dev? Nggak ada juga Dev ya? Dev nggak ada. Brian Wu ada tadi. Yosua ada? Nggak ada. Ruby ada? Jonathan? Ada. Jeffrey William? Jeremy? Darius? Nicholas ada sih. Yos Brian? Farah? Ada. Manisha? Ananda? Jonathan? Reseller? Ah? Reseller? Tidak ada. Oke. Lawrence ada. Sekar ada. Putri ada. Satu lagi. Tadeus. Oke. Ini sama. 2 kali absen ya. Listen log. Sama.
Baik, bentar. Saya kasih lihat nilainya. Yang masalah, wah, kok perlu lagi ini. Ya, sekarang kasih lihat, Anda juga sudah lihat ya. Jadi semuanya saya nilai satu-satu gitu ya. Kemarin yang sudah saya perbaiki, berarti udah enggak. Ini apa nih? Ya betul. Ini belum nih. Aditya Muhammad Pramudito, mana? Halo? Ada Aditya? Ardia Muhammad Pramudito. Nggak ada. Terus Ramadia Alif Satria. Ini enggak ada berkasnya. Yang di-upload nanti ya, kita lihat. Calvin, ini yang enggak ada videonya. Yang enggak ada videonya, Calvin Valentin. Oh ya, ini sebentar. Saya tunggu sebentar, ini saya. Pak, link video saya ada di dalam